Bukan antum kalau tidak tantrum. Mereka berlagak seperti ahli kritik teks Alkitab. Mereka mempersoalkan Keluaran 2 ayat 8 kata Alma yang diterjemahkan Neanis. Sedangkan dalam Yesaya 7 ayat 14 diterjemahkan Parthenos. Secara historis, salah seorang penerjemah Septuaginta bernama Simeon Theodokos yang hidup pada pertengahan abad pertama sebelum Masehi menyaksikan kelahiran Yesus yang menggenapi Yesaya 7 ayat 14 yang awalnya kata Alma akan diterjemahkan Gune dan bukan Neanis, namun melihat kelahiran Yesus dari seorang perawan tanpa pernah berhubungan suami istri, maka dia sadar kata tersebut lebih tepat diterjemahkan Parthenos. Mari kita berargumentasi dan bukan indoktrinasi. Sebenarnya bukan sok-sok kritik teks ya, namun apa-apa yang menjadi kebohongan dan dibumbui dengan kata-kata yang indah, itu sebenarnya harus kita ungkapkan kebenarannya. Dengan menyatakan bahwa Yesayahu pasal ke-7 ayat yang ke-14 itu nubuatan mengenai kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh seorang perawan suci, sebenarnya tidak bisa. Karena kenapa? Mari ku bahas. Sekarang kita langsung saja berangkat ke Sefer Yesayahu atau kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesayahu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Nah, kita baca dulu terjemahan yang lainnya bagaimana. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, masalahnya begini. Apabila ini diklaim sebagai nubuatan mengenai kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh seorang perawan suci, maka kita harus melihat pedomannya pada Yesaya pasal pertama ayat yang pertama. Dengan judul perikop, bagian pertama mulai dari pasal 1 sampai pasal 39. Nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem mulai dari pasal 1 sampai pasal 12. Ayat pertamanya itu berbunyi begini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Keempat nama ini siapa? Raja-raja Yehuda. Yesus sama sekali tidak hidup di zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz maupun Raja Hizkia. Jadi ini adalah alasan paling dasar kenapa Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 tadi itu tidak bisa dijadikan sebagai data rujukan nubuatan mengenai kelahiran Yesus oleh seorang perawan suci Maria. Lalu kita lanjut. Mengenai penerjemahan Septuaginta tentang kata Alma, kita akan bahas kenapa pada Yesaya 7 ayat yang ke-14 kata Alma diterjemahkan di Septuagintanya itu menjadi Parthenos. Sementara pada Sefer Shemot ya, kitab Keluaran pasal yang kedua ayat ke-8 itu diterjemahkan sebagai Neanis. Nah, masalahnya yang dikritisi itu adalah terjemahan bukan original teksnya. Nih ya, di sini Alma itu diterjemahkan sebagai Neanis pada Keluaran pasal kedua ayat yang ke-8. Sementara Yesaya 7 ayat 14 Alma itu diterjemahkan sebagai Parthenos. Nah, ini adalah terjemahan, nggak ada masalahnya di situ. Yang jelas keduanya itu sama-sama mencatat Alma, gitu ya. Sama-sama mencatat Alma. Nah, masalahnya begini. Kalau Yesaya 7:14 itu diklaim bahwa itu adalah nubuatan tentang kelahiran Maria seorang perawan suci, kita lihat bagaimana Lukas ya, kita lihat Perjanjian Baru. Pada kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-27. Di sini terjemahannya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, kalau kita lihat pada Textus Receptusnya, di sini
kata perawan itu memang diambil dari kata partheno. Ya, namun kalau kita tarik ke Hebrew, bahasa Ibrani dalam kitab Perjanjian Baru, di sini itu tidak menggunakan kata ha'alma seperti Yesaya 7:14, tetapi di sini menggunakan kata betullah. Nah, ha'alma sama betullah itu beda. Meskipun pada bahasa Yunaninya sama-sama menggunakan kata parthenos. Gitu ya. Meskipun sama-sama menggunakan kata parthenos gitu. Namun pada Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, Lukas 1:27 itu menggunakan kata betullah, bukan ha'alma. Gitu bre. Jadi jelas bahwa Yesaya 7:14 itu tidak bisa disematkan kepada keperawanannya Maria. Lalu kalau kalian katakan, oh itu kan versi Leningrad, itu adalah naskah yang baru muncul kemudian pada abad ke-9 dan ke-10. Sebenarnya di situ tuh tertulis betullah, bukan ha'alma, kan gitu ya. Atau kalian membela naskah Septuagintanya yang menuliskan Parthenos, dan Lukas 1:27 juga menuliskan Maria itu seorang Parthenos. Lalu kalian lebih menguatkan terjemahan Septuaginta daripada original teks dari Leningrad. Oh, nggak masalah. Justru itu adalah sesuatu yang akan menjadi opsional bagi kalian. Karena kenapa? Mari kita bermain ke kitabnya Matius. Ya, Matius pada pasal yang kedua, ayat yang ke-15 mencatat begini. Ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh nabi, ya. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat di dalam Textus Receptusnya, dari Mesir kupanggil anakku itu jelas dengan bahasa Yunaninya ex Aegypto ekalesa ton huyonmo. Nah, ini dikutip di dalam Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Gitu. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, ini nih kutipannya yang menuju kepada Matius 2:15. Masalahnya, dari Mesir kupanggil anakku itu tuh diambil dari Leningrad. Ya. Qaraati libni. Kinar Israel wa yuhibbuhu umim Misraim qaraati libni. Umim Misraim, dan dari Mesir qaraati kupanggil libni, anakku. Nah, sementara pada Septuaginta itu tertulis tidak sama seperti apa yang dinarasikan Matius. Gitu. Nah, Matius menuliskan begini, ya. Ex Aegypto ekalesa ton huyonmo. Sementara Hosea 11:1 pada versi Septuagintanya itu tertulis ex Aegypto metekalesa ta tekna autu. Nah, begini teman-teman. Tekna ini adalah plural. Ya. Yang artinya itu children, bukan son. Bukan anak laki-laki, tapi children, anak-anak. Masuk kata autu. Autu ini posesif pronoun, kata kepemilikan dia. Jadi, tatekna autu ini artinya anak-anaknya, bukan anakku. Berbeda dengan apa yang dikutip oleh Matius pasal 2 ayat 15 yang menuliskan ton huyon mau. Huyon ini nih non singular, bukan non plural. Sementara tekna itu adalah non plural, jamak bentuknya, bukan tunggal. Justru antara Septuaginta dan naskah Leningrad itu berbeda. Pada saat Hosea 11:1 menuliskan tatekna autu, ya, anak-anaknya, naskah Leningrad itu menuliskan qaraati libni, kupanggil anakku. Libni, anakku. Bentuknya singular.
Masuk iot di akhirnya itu kata sifat kepemilikan atau possessive pronounku. Nah, jadi ini adalah dua opsi yang akan menjadi beban bagi teman-teman kekristenan. Karena kenapa? Apabila membela naskah Septuaginta untuk membenarkan nubuatan Yesaya 7:14, maka konsekuensinya adalah Matius 2:15 itu bukanlah nubuatan yang merujuk kepada Hosea 11 ayat pertama, tetapi adalah sesuatu ayat yang kemudian diobok-obok kalimatnya oleh seorang Matius, penulis gospel. Mohon maaf. Karena kenapa? Pada Septuaginta Hosea 11:1 itu berbunyi dioti nipios Israel kai ego, ya. Ega pisa auton kai ex Aegypto mete kalesa ta tekna autu. Hosea 11 butir pertama pada Septuagintanya itu jelas tertulis ex Aegypto mete kalesa ta tekna autu. Sementara Matius itu mendistorsi kalimatnya menjadi apa? Ex Aegypto ekalesa ton huyon mau. Ini jelas berbeda. Maka terima saja kitab kalian itu telah diobok-obok. Maka benarlah apa kata Al-Quran. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaqulun hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan itu dari Tuhan. Sadaqallahul azim.